Solvia Dinda Rahmadita, NPM 19, kelas A1 PGSD. Di sini saya akan memilih 3 kasus, yaitu yang pertama kasus polemik RUU HIP. 3 organisasi masyarakat ormas keagamaan, yakni pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU, pemimpin pusat Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia menilai rancangan undang-undang atau RUU haluan ideologi Pancasila tidak diperlukan. Tidak ada urgensi dan kebutuhan sama sekali untuk memperluas tafsir Pancasila dalam undang-undang khusus, kata Ketua Umum PBNU Said Akil Shijor dalam keterangan tertulis Selasa 16 Juli 2020. Draft RUU haluan ideologi Pancasila terdiri dari 10 bab, yakni ketentuan umum, haluan ideologi Pancasila, haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman pembangunan nasional, haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi, juga haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman sistem nasional kependudukan dan keluarga. Pembinaan haluan ideologi Pancasila berpartisipasi masyarakat, pendanaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Dalam ketentuan umum, haluan ideologi Pancasila dijelaskan sebagai pedoman bagi cita rasa, karsa, dan karya seluruh bangsa Indonesia dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan suatu tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan atau demokrasi yang berkeadilan sosial. Dalam bab 2, pasal 2, haluan ideologi Pancasila terdiri atas pokok-pokok pikiran dan fungsi haluan ideologi Pancasila. Tujuan, sendi pokok, dan ciri pokok Pancasila, masyarakat Pancasila, dan demokrasi Pancasila. Adapun yang menuai kontroversi, di antaranya pasal 7 tentang ciri pokok Pancasila, disebut bahwa ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila yang dimaksud terkristalisasi dalam Eka Sila, yaitu gotong royong, pasal 7 yang memuat setidaknya 3 kata kunci, yakni Trisila, Eka Sila, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Ini dikritik lantaran dianggap merujuk pada Pancasila 1 Juni 1945, bukan Pancasila yang disepakati dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Kita mundur lagi dan mendistorsi Pancasila itu sendiri, kata Wakil Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Neti Prasetyani Rabu 17 Juni 2020. RUU haluan ideologi Pancasila ini dibuat untuk memperkuat posisi kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP yang bertuang dalam pasal 44 selama ini. Keberadaan BPIP berlandasan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2018. Penguatan eksesif kelembagaan BPIP dapat melahirkan kembali BP7, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Di zaman Orde Baru yang praktiknya menjadi alat sensor ideologi masyarakat, kata Ketua Umum BPNU Said Akil. Dalam keterangan tertulis, para pihak yang keberatan dengan RUU haluan ideologi Pancasila juga mempersoalkan ketiadaan ketetapan Majelis Permusyawaratan Masyarakat. Sementara TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dalam konsideran TAP yang ditekan
Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang dan larangan menyebarkan ajaran komunis Marxis. Yang kedua yaitu peran WHO dalam mengatasi pandemi corona. Kementerian Kesehatan telah mengembangkan pedoman kesiapsiagaan mengacu pada pedoman sementara yang disusun oleh WHO, menyusun panduan bagaimana mengurangi risiko terjangkitnya nCoV, seperti mencuci tangan dan menjauhi orang-orang yang sakit, dan memastikan langkah yang tepat telah diambil. Langkah-langkah tersebut baik sebagai suatu bentuk pencegah dan antisipasi. Kasus yang ketiga yaitu isu PKI di Indonesia. Akibat tanpa kepedulian semua pihak, gerak PKI melenggang di antara kegaduhan masalah COVID-19. Hal ini terbukti lambang dan bendera PKI mulai muncul tanpa ada yang perhatikan. Bahkan sempat ada wacana ulang tahun PKI yang ke-100. Juga tidak ada yang menghalau, ujar politikus Partai Demokrat itu dalam keterangan tertulisnya yang dikonfirmasi Republika Kamis 28 bulan 5. Padahal suatu TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia jelas tidak ada kurang bagi PKI untuk bisa tumbuh di Indonesia. Karena itu, ketika mulai muncul gerakan ini jelas suatu pelanggaran konstitusi. Lebih langkah berikutnya diduga akan masuk ke ranah yang lebih prinsip lagi ketika rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tidak memasukkan dalam konsideran tentang TAP MPRS itu perlu dipertanyakan, kata dia menegaskan. Pasalnya, menurut Bambang, Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan spirit agama, artinya juga menolak terhadap ajaran komunisme yang bersifat ateis. Apalagi RUU HIP pasal 6 ayat 1 memasukkan Trisila dan ayat 2 memasukkan Ekasila yang tentunya akan mendegradasi kemurnian Pancasila dalam sejarah. Pada saat pembahasan dasar negara, hal tersebut memang pernah ditawarkan. Akan tetapi yang dipilih dan disepakati pada saat itu adalah Pancasila. Karena itu, Bambang melanjutkan, jika ingin membahas Pancasila, tentunya jangan sampai mencampur adukan dengan Trisila maupun Ekasila. Pasalnya, hal tersebut akan merusak kemurnian Pancasila yang dimiliki spirit agama dan lebih jauh bisa terseret kepada aliran komunisme. Bambang mencermati dengan kondisi seperti ini. Tentu semua pihak harus segera menyadari bahaya komunis yang akan mulai masuk ke ranah dasar negara. Lebih meyakinkan lagi ketika beberapa partai memiliki untuk memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 ke dalam konsideran. Tidak dihiraukan berarti ada kekuatan di parlemen yang mengandung penolakan tersebut, katanya. Bambang berpendapat gerakan ini diduga tersusun secara sistematis mulai tahun 1998 yang menghapuskan film G30 September. Akibatnya, anak-anak tidak mengerti lagi tentang bahaya komunis PKI. Menurut dia, jika dicermati, anak taman kanak-kanak hingga sarjana yang lahir tahun 1980-an dapat dipastikan tidak mengetahui tentang PKI. Kemudian, pada gilirannya, saat ini lambang PKI malah dianggap sebagai tren bagi anak-anak muda. Kondisi seperti
ini tentu sangat berbahaya. Kemudian berlanjut yang saat ini mulai masuk ke dalam ranah konstitusi, tentunya dengan harapan untuk membuka ruang bagi gerak komunisme agar lebih leluas, ungkap Bambang. Menurut Bambang, kalau dugaan ini benar berarti parlemen telah lega dan mengakibatkan keberadaan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Karena itulah ia mengajak semuanya untuk segera menyadari kealpaan dan bahaya sudah di depan, bahwa telah hadir bahaya laten komunis tanpa disadari bersama. Bambang berharap dapat menggugah semua pihak, terutama teman-teman di parlemen. Yang nomor 2, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah di nomor pertama yang A. Pemerintah menunda untuk membahas dan meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan berpartisipasi dulu dengan semua elemen masyarakat. Pemerintah masih lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemi COVID-19. Menko Polhukam dan Menkumham diminta menyampaikan ini. Menurut saya belum efektif karena keputusan pemerintah tertunda oleh adanya pandemik virus corona, dan pemerintah juga masih menangani kasus corona tersebut. Kebijakan yang B, kebijakan pemerintah dalam kasus corona dalam membantu WHO. Pemerintah Indonesia telah membentuk dan mengaktifkan tim gerak cepat TGC di wilayah otoritas pintu masuk negara di bandara, pelabuhan, polintas, batas darat negara, PLBDN. Tim dapat terdiri atas petugasan kantor kesehatan, pelabuhan, KKP, imigrasi, bea cukai, karantina hewan, dan unit lain yang relevan di wilayah otoritas pintu masuk negara yang memiliki kompetensi yang diperlukan dalam pencegahan importasi penyakit. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan 3 langkah pencegah masuknya virus corona ke wilayah Indonesia, yaitu yang pertama, menerbitkan surat edaran kepada seluruh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota, rumah sakit rujukan, kantor kesehatan, pelabuhan, KKP, dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan BTKL untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan masuknya penyakit ini. Yang kedua, menempatkan 135 dermal scanner di seluruh bandara udara di Indonesia, terutama yang mempunyai penerbangan langsung ke Tiongkok. Yang ketiga, memberikan health dan komunikasi, informasi, dan edukasi KIE pada penumpang. Menurut saya kebijakan tersebut sudah efektif karena dengan membuat kebijakan tersebut dapat mengurangi penularan corona supaya tidak menyebar luas, dan juga dapat membantu para tim medis dan Kementerian Kesehatan atau WHO. Kebijakan yang nomor 3, yaitu pemerintah tegas menolak ajaran komunis seiring masih berlaku TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 tentang larangan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Masyarakat pun diharapkan untuk cerdas dan tidak terpengaruh politisasi isu PKI yang diduga disebar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, guna menciptakan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Menurut saya, kebijakan pemerintah sudah efektif karena dengan begitu masyarakat dapat memahami bahwa kebijakan pemerintah sangat bermanfaat dan berguna dalam melarangan ajaran komunisme dan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nomor 3, 5 langkah kerja menurut saya yaitu yang efektif.
nilai efektif yaitu yang pertama menaati peraturan pemerintah, yang kedua menjaga pondasi pemerintah dan pertahanan ekonomi, menjalankan kestabilan negara, yang keempat mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya, yang kelima menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas. Yang keempat, menurut saya sebagai warga negara dalam menjalankan 5 langkah kerja pada poin nomor 3 agar dapat diterima oleh pemerintah dengan baik, saya harus mampu melakukan langkah kerja yang saya cantumkan dengan baik dan bertanggung jawab dalam tugas yang dipercayakan pada saya supaya pemerintah dapat menerima langkah kerja saya dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.